Rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri yaitu 50%. 0,5 dihasilkan dari 50% dibagi 100. 0,5 sama dengan hutang jangka panjang per 100.000 tambah 100.000. Di sini kita akan mencari hutang jangka panjangnya karena di sini belum ada nominalnya. Nah, 100.000 tambah 100.000 sendiri ini dari 100.000 saham biasa, 100.000 laba ditahan. Jadi kita akan mencari hutang jangka panjang. Bagaimana mencarinya? Yaitu tinggal ditambah 100.000 tambah 100.000 sama dengan 200.000. 200.000 dikalikan ke 0,5. 200.000 dikali 0,5 sama dengan 100.000. Jadi, hutang jangka panjang sama dengan 100.000. Dari hasil hutang jangka panjang yang tadi itu 100.000. Lalu kita pindahkan ke tabel di mana di sini ada keterangan hutang jangka panjang. Kita taruh di sini 100.000. Lalu kita jumlahkan 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000 tambah 100.000, yaitu semuanya hasilnya jadi 400.000. Aset turnover sama dengan 2,5 kali. Aset turnover sama dengan penjualan per aktiva. 2,5 sama dengan penjumlahan per 400. Kenapa ini bisa jadi 400? Karena pasifanya 400. Karena dalam neraca harus balance antara aktiva dan pasifa. Jika pasifa hasilnya 400, maka aktiva pun harus 400 di sini. Jadi yang kita tulis di sini aktiva sama dengan 400 dan penjumlahannya itu kita kalikan 400.000 dikali 2,5 sama dengan 1 juta. Jadi hasil dari penjualan itu 1 juta. Selanjutnya ada periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari. Per periode itu 365 hari per sales to receivable. 18 sama dengan 365 per sales to receivable. Di sini kita akan mencari sales to receivable-nya dulu, yaitu sales to receivable sama dengan 365 per 18 itu hasilnya 20,28. Jadi sales to receivable-nya itu 20,28. Maka sales to receivable sama dengan penjualan per piutang dagang. Sales to receivable itu 20,28 sama dengan penjualan yang tadi kan hasilnya 1 juta per piutang dagang. Ini yang akan kita cari, piutang dagangnya itu berapa. Piutang dagang sama dengan 1 juta penjualan dibagi sales to receivable 20,28. 1 juta dibagi 20,28 hasilnya yaitu 49,3/10. Jadi piutang dagang ini hasilnya segini. Selanjutnya, perputaran persediaan sama dengan 9 kali. Sales to inventory sama dengan 9, penjualan itu sama dengan 1 juta hasil dari penjualan, dan total persediaannya yang akan kita cari. Yaitu caranya 1 juta penjualan dibagi 9 sama dengan total persediaannya sama dengan segitu. Selanjutnya gross profit margin sama dengan 100%. GPM
yaitu gross profit margin sama dengan gross profit per penjualan. 0,1 itu didapat dari 10% dibagi 100 sama dengan gross profit per 1 juta karena penjualan itu 1 juta. Nah, gross profitnya itu 100.000. Kenapa? Karena 1 juta dikali 0,1 sama dengan 100.000. Selanjutnya ada acid test ratio sama dengan 100%. 1 itu diambil dari 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. 1 sama dengan aktiva lancar dikurang 111 per 100.000. AL itu aktiva lancarnya itu sama dengan 100.000 ditambah 11 sama dengan 211. Kita balik lagi ke tabel yang di soal, itu kan tadinya ini belum keisi karena kasnya belum ditemukan. Nah, sekarang kasnya itu kenapa jadi 50.690? Karena dari pihutang sendiri yaitu 49.310 dikurang gross profitnya itu 100.000. Jadi hasilnya itu 50.690. Dan pihutangnya sendiri yang tadi, persediaannya juga yang tadi, terus aktiva tetapnya itu 100.088,889, yaitu hasil dari penjumlahan ini ditambah jadi 400.000. Karena ini harus balance, jadi aktiva dan pasiva itu harus balance, jadi sama kan.